Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif bersama saya Catherine Ellison. Inilah Tera News selengkapnya. Kita mulai dari Kabupaten Madiun, Jawa Timur, memasuki masa mudik Nataru tahun 2024-2025, diprediksi akan terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang melintas di Jalan Tol Ngawi Kertosono Kediri. Peningkatan terjadi hingga jelang tahun baru. Arus mudik Natal dan Tahun Baru 2004-2005 di Kabupaten Madiun, Jawa Timur diprediksi akan ada peningkatan kendaraan yang akan melalui jalan tol. PT Jasa Marga Ngawi Kertosono Kediri mulai mempersiapkan sarana prasarana menyambut arus mudik Natal dan Tahun Baru. Pada momen Nataru ini diprediksi akan ada sekitar 205 kendaraan yang akan melintas di 3 gerbang pintu tol Madiun, Caruban, dan Nganjuk. Direktur PT JNK Ari Irianto menjelaskan, prediksi peningkatan jumlah kendaraan dari hari biasanya mencapai 38,03%. Pihaknya telah menyiapkan berbagai sarana prasarana mulai dari pintu transaksi tambahan di gerbang exit tol dan layanan top up e-tol di rest area yang buka selama 24 jam. 4 Januari. Jadi memang nanti diperkirakan untuk arus mudik ya, itu akan ada kurang lebih 205.000 kendaraan dari periode itu 18 sampai 4 Januari, di mana puncak Natal itu di tanggal 21 Desember itu diperkirakan sebesar 17.900 kendaraan, hampir 18.000 kendaraan, dan nanti puncak mudik di tahun baru tanggal 28 Desember itu kurang lebih 14.300 kendaraan. Nah kemudian, jadi memang ini totalnya 205 kendaraan selama periode tersebut, jadi ada prediksinya kenaikan kurang lebih 4,02% terhadap Nataru tahun 2023. Yang sama ya Nataru. Tapi untuk prediksi terhadap normal 2024 ada kenaikan sekitar 38,03%. Nah untuk arus baliknya itu akan ada kendaraan diperkirakan 209.000 kendaraan, di mana arus puncak baliknya diperkirakan untuk Natal itu di tanggal 25 sebesar 15.600 kendaraan, dan untuk tahun baru diperkirakan tanggal 1 Januari sebesar 14.800 kendaraan. Selama arus mudik Nataru, masyarakat pengguna jalan tol diimbau agar berhati-hati saat melintas di jalan tol dalam kondisi cuaca hujan dengan maksimal kecepatan kendaraan 70 km per jam. Wira Prasetyo melaporkan untuk Lentera TV. Kita ke informasi selanjutnya, Kabupaten Madiun semakin dikenal sebagai destinasi wisata off-road ekstrim. Hal ini terbukti saat ratusan off-roader dari berbagai daerah menikmati libur Natal dan Tahun Baru dengan melintasi hutan lereng Wilis. Setelah beberapa tahun vakum, komunitas Madiun 4x4 kembali menggelar event Ultimate Spirit yang bertajuk Ayo Dolan nang Madiun. Ratusan off-roader dari Jawa dan Bali turut menghadir menjajaki lintasan dalam hutan Madiun di bawah naungan Perhutani KPH Madiun. Bertepatan dengan momen libur dan Natal dan Tahun Baru, acara ini bertujuan mengenalkan eksotisme wisata di Kabupaten Madiun. Salah satu peserta dari Gresik mengaku meski jalur yang dia ikuti kategori fun, namun dirinya bersama keluarga merasakan sensasi yang luar biasa saat menjajaki beberapa lintasan dan tanjakan. Madiunnya, kalau Madiun itu baru pertama kali. Yang beda mungkin tanjakannya ada yang di tempat lain tanjakan panjang nggak putus sampai 400 meter. Tapi udah lumayan lah. Cuma kemungkinan saya nggak ikut ekstrim, juga nggak tahu yang ekstrim. Tapi menantang lah ya? Menantang lumayan. Untuk kelas fun datanya rata-rata juga biasa. Sementara itu, Ketua Panitia Madiun 4x4 Ultimate Spirit, Bagus Mas Tomo, menjelaskan total peserta sebanyak 150 datang dari seluruh penjuru Pulau Jawa dan Bali. Para off-roader diberikan kebebasan memilih jalur, yakni jalur fun dan ekstrim. Selain ber-off-road di hutan, komunitas Madiun 4x4 juga menyempatkan berbagi kepada masyarakat pinggiran hutan yang wilayahnya terdampak lintasan jalur para off-roader. Ratusan paket sembako diberikan sebagai bukti kontribusi sosial kepada masyarakat tepian hutan bersama administrator Perhutani KPH Madiun.
Untuk jalur kita buat dua jalur. Yang pertama jalur van 4x4, di mana itu mengekspos keindahan alam Kabupaten Madiun. Kemudian jalur ekstrim yang penuh tantangan, menaklukkan rintangan di hutan lereng Wilis ini, dengan harapan itu meningkatkan kekompakan, kebersamaan pengemban 4x4. Kalau antusias peserta banyak sekali Pak Yani. Untuk peserta antusiasnya luar biasa. Dari kami di sini menyelenggarakan dari peserta yang hadir sekitar 150-an. Kami di Perhutani, apapun kegiatan di dalam hutan yang kami kelola sepanjang sesuai aturan dan sesuai dengan prosedur kerja yang berlaku di kami, pasti kami sangat dukung. Ya, mudah-mudahan ke depan sinergi kita dengan komunitas 4x4 off-road ini bisa berlangsung terus dan mungkin kualitasnya juga bisa ditingkatkan. Kegiatan off-road jelajah Alas Madiun ini dilaksanakan selama 2 hari dengan start dan finish di kawasan Nusantara Edu Park, Wungu. Pihak panitia pun merencanakan akan menggelar event serupa rutin setiap tahunnya sebagai wujud pengenalan potensi wisata alam di Bumi Retno Dumilah. Wita Komprasetyo melaporkan untuk Lentera TV. Usai jeda kita akan membahas tentang cara memperkenalkan Indonesia ke para profesional di Amerika Serikat melalui budaya asli Indonesia. Jadi tetap bersama kami di Tera News. Terima kasih Anda masih bersama kami di Tera News. Melalui tari dan musik gamelan, pagelaran busana tradisional dan kuliner warga Amerika Serikat yang tergabung dalam International Club of DC Belajar Mengenal Indonesia beranggotakan para pekerja profesional. Mereka hadir di acara Spirit of Indonesia, a Cultural Archipelago di Kedubes Republik Indonesia. Jadi saya menciptakan tarian Batak sama tari Kalimantan. Keberagaman budaya Indonesia menjadi daya tarik
yang membawa warga Amerika di Washington DC datang ke gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia pertengahan November lalu. Ini kan diplomasi publik ya, Mas. Jadi selain kita ingin menarik perhatian masyarakat Amerika Serikat dengan budaya kita yang indah, banget musik kita yang indah gitu ya, dengan makanan yang enak, juga ada kesempatan networking juga. Selain melalui tarian dan musik, acara bertajuk Spirit of Nusantara, A Cultural Archipelago, juga menampilkan fashion show, serta menghidangkan makanan khas Indonesia. Digagas oleh International Club of DC, organisasi pekerja profesional dengan 40.000 anggota ini rutin bekerjasama dengan 80 kedutaan besar yang ada di ibu kota Amerika. And our mission is to help the people who live in Washington DC get to know the other countries and the embassies. So by having cultural events and bringing them into the embassies, they can learn more about the culture, tourism and travel. Berkolaborasi dengan KBRI dan Santi Budaya, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kebudayaan, acara ini menampilkan bintang tamu Rianto, penari lengger lanang asal Banyumas yang kini bermukim di Jepang. Ya, kali ini saya memperkenalkan tari lengger bagi masyarakat karena sekarang generasi untuk lengger lanang kan sudah semakin jarang, dan saya ingin memperkenalkan di Amerika ini supaya mereka ada perhatian untuk lengger lanang yang ada di Banyumas. Acara budaya seperti ini nampaknya berhasil memikat warga Amerika yang hadir, bahkan menumbuhkan niat untuk berkunjung ke Indonesia. Beautiful. I think it's really wonderful. I really hadn't before had much exposure to Indonesian culture. Dari Washington DC, Genira Pratama, Yogi Laksono, dan Nia Iman Santoso, VOA. Banyak orang tua di Amerika Serikat jika hendak memberikan sebuah kado, sebuah mainan, kini mereka mulai memikirkan untuk membelikan tidak yang baru. Kita mainan lama menjadi alternatif bagi mereka untuk menjadi kado bagi anak-anak mereka. Berikut liputan dari tim VOA. Sebuah museum di Rochester, negara bagian New York, menjadi lokasi National Toy Hall of Fame, tempat yang mencatat mainan paling bersejarah dan diminati. The National Toy Hall of Fame recognizes classic toys that deserve elevation to the highest tier of the world of toys and games. And every November, we pick 3 or 4 based on thousands of nominations from the public to earn that special honor. Tahun ini mainan My Little Pony masuk 3 besar setelah beberapa kali sebelumnya dinominasikan tapi gagal masuk. Koleksi mainan ini mulai diproduksi tahun 1980-an oleh Hasbro. Selain My Little Pony, permainan berdasarkan robot yang bisa berubah menjadi kendaraan Transformers juga masuk 3 besar. Demikian pula permainan kartu Phase 10 buatan Mattel yang merupakan modifikasi permainan kartu remi. Every year we receive thousands of nominations. We look at those for 3 big criteria. One is longevity. These are toys that at least have been on the market for 20 years, so kids and their parents could both have grown up playing with them. Second, these are toys that everyone can recognize. Even if you never had a radio flyer wagon or a teddy bear, you know exactly what they were. And third, these are toys that have great play value. Learning, creativity, discovery, socialization, activity. Masuk nominasi tahun ini tapi gagal menang dalam 3 besar, diantaranya adalah koleksi buku Pilih Sendiri Petualanganmu, juga permainan kartu Pokemon Battle Academy, lalu permainan kartu Apples to Apples. Beragam permainan action figure, boneka, permainan kartu hingga permainan papan seperti Monopoly telah masuk sebelumnya ke National Toy Hall of Fame. Mainan seperti ini dirindukan orang tua yang berkunjung ke museum, mengingat betapa ponsel dan tablet saat ini mendominasi aktivitas anak. Screens are really taking away their good times. I would say our times were much better without screen because we were more observant of what is going on in our daily lives, and that's how it helped us to think of it increases our imagination capacity. Konsultan retail Circana memperkirakan penjualan mainan tahun 2024 kurang lebih akan sama dengan tahun 2023. Menurut Circana, total penjualan selama tahun ini seperti tahun sebelumnya adalah sekitar 4,5 miliar dolar. Ini merupakan penurunan dibandingkan puncak penjualan pada 2022.
Dan mainan-mainan yang paling laku terjual adalah dari IP terkenal, Star Wars, Pokemon, dan juga Lego. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi tadi mengakhiri Lentera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Catherine Ellison pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.